Tentara Ukraina kurang amunisi hingga kelaparan, Zelensky segera dikudeta militer. Mengenaskan, sudah jatuh tertimpa tangga. Mantan pelawak ini makin kontroversi saja karena bagaimana tidak. Setelah mengacak-acak negaranya yang sebelumnya damai, kini harus mengorbankan jutaan warganya hidup sengsara, membiarkan ratusan tentaranya kelaparan, dan habisnya amunisi hingga senjata, membuat militer Ukraina harus menghadapi Rusia dengan tangan kosong. Hal ini menciptakan kemarahan mendalam bagi militer Ukraina hingga isu kudeta pun akan terjadi dalam minggu ini untuk Zelensky. Sementara itu, media Ukraina melaporkan situasi bencana angkatan bersenjata Ukraina. Tentara mengeluh tentang kurangnya amunisi, kerugian besar, dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Rada Verkhovna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Hak Asasi Manusia, Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis hak asasi manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar, serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipasi dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Subndra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar sehingga Verkhovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja tidak akan mengikuti, tapi setidaknya tuduhan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya yang dipecat? Arestovich atau Zelensky sendiri? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas, sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiev berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zarifkin, Wakil Kepala Institut Negara-Negara CIS. Poroshenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia. Catat lawan bicara RIA Novosti. Ukraina akhirnya menyerah. Komando militer perintahkan pasukan cabut dari front timur. Zelensky digeruduk warganya. Setelah lebih dari 100 hari bertaruh nyawa di medan pertempuran melawan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, unit militer Ukraina di kota Artyomovsk atau Bakhmut akhirnya diberi perintah untuk angkat kaki dan menyerah. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah memberi perintah kepada seluruh prajurit untuk segera meninggalkan Artyomovsk pada Kamis kemarin. Seorang perwira militer Ukraina dengan sandi panggilan Magyar mengkonfirmasi kabar tersebut. Pada malam tanggal 2 Maret 2023, unit Burst of Magyar menerima perintah tempur untuk segera meninggalkan Bakhmut ke lokasi baru, ucap Magyar dikutip Viva Militer. Saat mendapatkan pertanyaan mengenai respon, ia dan pasukannya, Magyar tak cukup puas dengan perintah penarikan mundur. Sebab menurutnya, pasukan Ukraina sudah mati-matian berperang, mempertahankan Bakhmut selama 110 hari, namun diminta untuk angkat bendera putih.
Meski demikian, Magyar tak berani menentang perintah dari atasan. Sebagai seorang prajurit, ia tak berani berkomentar soal instruksi angkat kaki dari komando militer Ukraina. Apa alasan pemindahan pada saat kritis bagi Mahmud? Ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini, kata Magyar melanjutkan. Pertama-tama, saya adalah seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah Komando Pertahanan Artyomovsk. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan keputusannya. Ataupun keputusasaan sudah muncul dari dalam. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita Senin kemarin jika Zelensky memastikan tidak akan mempertahankan Artyomovsk dan akan menyerah begitu saja. Meski memiliki peran vital sebagai pusat transportasi dan distribusi logistik pasukan Ukraina di Donbas, gempuran pasukan militer Rusia membuat Zelensky tak mau ambil resiko. Jumlah tentara Ukraina yang tewas serta kerugian material yang sangat besar membuat Zelensky mengambil keputusan untuk membiarkan Artyomovsk jatuh ke serangan ataupun jatuh ke tangan musuh. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tetapi tidak dengan beberapa pun biaya dan semua orang akan mati, ujar Zelensky. Setelah lebih dari 1 tahun menginvasi Ukraina, akhirnya pasukan Rusia kini melakukan serangan terbarunya yang tak biasa. Pasukan Rusia dikabarkan jatuhkan bom pintar UPAB 1500B dengan ledakan dahsyat yang memakan banyak korban di unit militer Ukraina. Serangan ini nampaknya mengakhiri perlawanan Ukraina, sementara itu ditengarai Angkatan Udara Rusia untuk pertama kalinya telah menggunakan bom berpemandu terbaru yang dikenal sebagai UPAB 1500B K029B. Dengan berat 1500 kg, hal ini mewujudkan penggunaan pertama jenis Gilding Bomb atau bom meluncur ini tercatat beberapa minggu lalu terhadap salah satu objek di wilayah Chernihiv di Ukraina. Melansir situs Ukraina Defense Express pada 7 Maret 2023, hal ini diketahui dari sisa-sisa serpihan bom UPAB 1500B di salah satu reruntuhan bangunan.